Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safrudin dengan NIM 22252240061. Di sini saya ingin menjawab soal mata kuliah analisis real, yaitu dari bagian himpunan dan fungsi, lalu metode dan teknik pembuktian, lalu sistem bilangan real, dan juga aplikasi supremum infimum. Itu tunjukkan bahwa himpunan semua bilangan genap memiliki kardinalitas yang sama dengan himpunan semua bilangan asli. Nah, di sini kita diketahui yaitu himpunan bilangan genap dapat kita simpulkan menjadi itu meliputi 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Dan untuk bilangan asli itu kita dapat simbolkan sebagai n, yaitu meliputi 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, di sini kita akan membuktikan bahwa E-nya ini dan E dan N itu memiliki kardinalitas yang sama. Nah, untuk membuktikan E dan N ini memiliki kardinalitas yang sama, kita dapat ditunjukkan bahwa terdapat fungsi bijektif antara N dan E. Maka dapat didefinisikan sebagai fungsi F memetakan N ke E dengan N-nya dengan Fn sama dengan 2N. Nah, untuk membuktikan atau untuk membuktikan fungsi bijektif itu harus terdapat sifat injektif dan surjektif. Berarti kita membuktikan terlebih dahulu yaitu bahwa fungsi F-nya ini terdapat fungsi injektif dan surjektif. Berarti kita pertama dulu bukti F-nya ini injektif. Misalkan terdapat N1, N2 itu anggota bilangan asli. Maka berlaku Fn1 sama dengan Fn2, sehingga kita masukkan yang ini nih ke sini, sehingga kita dapat 2N1 sama dengan 2N2, maka menghasilkan N1 sama dengan N2. Nah, karena ini sama dengan, sehingga fungsi F-nya bersifat injektif. Nah, kita lanjut ke bukti surjektifnya. F surjektif. Kita ambil sembarang Y anggota himpunan bilangan genap. Nah, karena Y-nya ini adalah bilangan genap, maka terdapat anggota bilangan asli, sehingga Y sama dengan 2K, maka FK sama dengan 2K sama dengan Y. Dengan demikian, untuk setiap Y anggota bilangan genap terdapat K anggota bilangan asli, sehingga FK sama dengan Y. Maka fungsi F bersifat injektif. Karena fungsi F memetakan himpunan bilangan asli ke himpunan bilangan
genap itu bersifat injektif dan surjektif, maka fungsi f itu bijektif. Oleh karena itu, E dan N atau himpunan bilangan genap dan himpunan bilangan asli itu memiliki kardinalitas yang sama. Yang sama. Nah, di sini ada pernyataan jika n kuadrat adalah bilangan genap, maka n adalah bilangan genap. Nah, di sini kita akan menggunakan kontrapositif. Misalkan jika n kuadrat adalah bilangan genap itu dinotasikan sebagai P. Dan maka n adalah bilangan genap itu dinotasikan sebagai Q. Maka bentuk implikasinya menjadi P maka Q. Sehingga kontraposisi dari P maka Q itu menjadi negasi Q maka negasi P. Nah, kita akan membuktikan dari negasi Q maka negasi P. Maka pernyataannya berubah menjadi jika n adalah bilangan ganjil, maka n kuadrat adalah ganjil. Nah, di sini kita tahu bahwa n ini adalah bilangan ganjil, maka dapat kita nyatakan sebagai n-nya itu sebagai n-nya itu sama dengan 2k ditambah 1 atau kelipatan 2 tambah 1. Sehingga n kuadrat sama dengan, kita nilai n sama dengan 2k tambah 1 ini kita substitusikan ke n kuadrat, maka akan menjadi 2k tambah 1 dikali 2k ditambah 1. Maka dengan menggunakan perhitungan aljabar biasa akan menghasilkan 4k kuadrat ditambah 4k tambah 1. Nah, ini kita bisa faktorkan menjadi 2 kali 2k kuadrat ditambah 2k tambah 1. Nah, nilai yang ini kita bisa rubah menjadi m. Maka m sama dengan 2k kuadrat ditambah 2k. Maka akan menjadi 2m ditambah 1. Nah, di sini kita tahu n kuadratnya itu sama dengan 2m ditambah 1, sehingga n kuadratnya ini adalah ganjil. Maka pernyataan yang ini itu benar. Nah, kontraposisi dari ini itu kontraposisi dari jika n ganjil maka n kuadrat ganjil itu kontraposisinya menjadi jika n kuadrat genap maka n-nya genap. Sehingga pembuktiannya benar. Kan bahwa jika x lebih dari 0 maka terdapat n anggota bilangan himpunan asli sedemikian sehingga 0 kurang dari 1 per n kurang dari x. Nah, di sini kita diketahui bahwa x-nya ini lebih dari 0 dan akan dibuktikan bahwa terdapat n anggota himpunan bilangan asli, maka sehingga 0 kurang dari 1 per n kurang dari x. Karena hanya ini lebih dari 0, maka berdasarkan sifat Archimedes terdapat n anggota himpunan bilangan asli sehingga n kurang dari 1 per x, lebih dari 1 per x. Nah, kita akan merubah atau manipulasi pertidaksamaannya menjadi dari n lebih dari 1 per x menjadi 1 per n kurang dari x. Nah, kita
Di sini akan menunjukkan bahwa 1 per n lebih dari sama dengan 0. Karena n anggota bilangan asli, maka n lebih dari 0, sehingga 1 per n lebih dari 0. Maka kesimpulannya diperoleh 1 kurang 0 kurang dari 1 per n kurang dari x untuk suatu n anggota bilangan asli. Dengan demikian terbukti bahwa x-nya ini lebih dari 0 dan terdapat bilangan asli n sehingga 1 per n lebih kecil dari x. Nah, misalkan s itu sama dengan 1 per n diambil 1 per m, di mana m itu anggota himpunan bilangan asli. Buktikan supremum s sama dengan 1 dan infimum s sama dengan min 1 secara formal menggunakan kriteria epsilon. Nah, di sini kita diketahui himpunan s-nya itu 1 per n, 1 per m, dan m anggota bilangan himpunan asli. Nah, akan dibuktikan bahwa sub s sama dengan 1 dan infimum s sama dengan min 1. Yang pertama kita akan menentukan supremum S sama dengan 1. Untuk setiap S anggota himpunan bilangan S, yaitu S dengan 1 per N min 1 per M, itu kurang dari sama dengan 1 per N, kurang dari sama dengan 1. Maka S itu kurang dari 1 sehingga 1 adalah batas atas untuk setiap epsilon lebih dari 0. Maka kita ambil n-nya itu sama dengan 1. N-nya itu kita ambil 1, berarti 1 per 1 diambil 1 per M. Bila M-nya itu cukup besar sehingga 1 per M kurang dari epsilon, maka 1 per epsilon kurang dari S, jadi supremum S sama dengan 1. Nah, kita lanjut ke pembuktian kedua, yaitu infimum S sama dengan min 1. Untuk setiap S anggota himpunan bilangan S, yang dimana S sama dengan 1 per N diambil 1 per M, itu lebih dari min 1 per N, lebih dari sama dengan min 1. Maka S-nya ini lebih dari min 1, sehingga min 1 itu batas atas. Ini batas atas, dan ini batas bawah. Ini batas bawah, ini batas atas. Untuk setiap epsilon kurang lebih dari 0, ambil M-nya itu sama dengan 1, maka S-nya sama dengan 1 per N diambil 1 bagi 1 sama dengan 1 per N diambil 1, sehingga 1 per N itu
kurang dari epsilon, maka S-nya tuh kurang dari min 1 tambah epsilon. Jadi infimum S sama dengan min 1.